Shalom, sahabat Bible Study online CK7 yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya pada hari ini yang akan menolong kita semua untuk bisa memahami bacaan firman pada hari ini, yaitu dari Yesaya pasal yang ke-57. Judul yang ada di sini adalah tuduhan Allah terhadap orang fasik, penyembahan berhala, dan perzinahan. Sebenarnya kita katakan bahwa kemarin Yesaya 56 dari mulai ayat 9 sampai dengan 57 ayat 21 itu adalah satu kesatuan. Karena berbicara mengenai peringatan tentang pemimpin dan juga bagaimana Tuhan ingin mereka yang harus bertobat dari setiap dosa, dari setiap kelalaian mereka, dan bagaimana para pemimpin fasik ini hidup dalam penyembahan berhala dan perzinahan dan mengacaukan umat Allah. Nah, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita membangun keintiman kita kepada Bapa Surgawi. Dalam penyembahan kita, dalam doa kita, kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu. Terpujilah Kau Tuhan Allah kami. Kau nyatakan keinginan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersama-Mu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu,
kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Oh, dengan segenap hati kami senangkan hati-Mu, Yesus Tuhan. Oh, kiralah basana mata karalana menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari
firman Tuhan sungguh yang memberikan kepada kita kehidupan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pada pembahasan kita dari Yesaya 57, saya akan sedikit tarik ke pasal sebelumnya, yaitu Yesaya 56 ayat 9. Karena dari mulai ayat 9 itu menggambarkan dosa-dosa para pemimpin politik dan agama dari bangsa Israel di masa lalu. Dikatakan mereka itu buta, egois, malas, pemabuk, orang-orang yang hanya tertarik kepada agenda dan kepentingan, kemajuan mereka sendiri, keberuntungan mereka sendiri. Dan karena kegagalan kepemimpinan seperti ini, tidak ada satupun dari mereka ini yang peduli bahwa banyak penduduk itu, banyak rakyat itu sedang binasa. Bahkan oleh karena tindakan mereka yang sangat tidak adil, banyak orang benar pun sedang binasa. Nah, di sini ayat 9 sampai 12 dari Yesaya 56 itu saling berhubungan dengan ayat 1 dan 2 dari pasal 57. Orang benar binasa, tidak seorang pun memperhatikannya. Tuh lihat, karena pemimpinnya sibuk dengan kepentingan mereka sendiri, berusaha mencari kekayaan, keberuntungan, mengambil jalan sendiri-sendiri, mengejar laba tanpa terkecuali. Akhirnya orang benar yang sedang binasa pun tidak ada yang perhatiin. Orang-orang saleh tercabut nyawanya, tidak seorang pun mempedulikannya. Sungguh karena merajalelanya kejahatan, tercabutlah nyawa orang benar. Tetapi ia akan masuk ke dalam kedamaian. Orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di tempat tidurnya. Walaupun mereka teraniaya, tetapi ketika mereka mati, Tuhan pun akan tetap memberikan kepada mereka perhentian yang baik. Tetapi sayang di sini kita melihat bahwa pemimpin itu membuat rakyatnya menderita. Lalu tiba-tiba ayat yang ketiga, pembaca atau pendengar nubuatan ini diperkenalkan dengan daftar tuduhan yang begitu panjang. Sekelompok orang yang tidak dikenal terlibat dalam aspek ibadah penyembahan berhala. Ini ibadah penyembahan berhala yang mungkin ditiru dari sebelum mereka dibuang atau pada waktu mereka melihat di dalam pembuangan. Karena beberapa di sini itu datang dari gaya penyembahan Babilonia. Ya. Termasuk di situ sihir, adanya pelacuran atau prostitusi di dalam ibadah penyembahan berhala, adanya pemberontakan, ada ketidaktaatan, ada kebohongan, ada pengorbanan anak. Nah, ini biasa dilakukan oleh bangsa-bangsa Babilonia. Pengorbanan anak, penyembahan berhala, bahkan pengorbanan dan simbol penyembahan Molok. Molok itu dewa yang begitu besar yang perutnya itu terbuka berupa perapian, lalu orang melemparkan bayi-bayi ke sana untuk supaya Molok itu memberkati bangsa yang menyembahnya. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan berdosa. Dari itu sudah kita lihat dari ayat 3 sampai dengan 9. Anak-anak lahir dari perempuan penyihir, keturunan pezina. Lalu dikatakan membuka mulut lebar-lebar, menjulurkan lidahmu. Anak-anak pemberontak, keturunan pendusta. Terbakar hawa nafsu mereka dekat pohon-pohon keramat. Nah, jadi orang-orang yang melakukan mengkeramatkan sebuah tempat, pohon keramat, mungkin ada tempat keramat, kuburan keramat, pohon-pohon yang rindang. Biasanya ini di dalam beberapa agama kepercayaan, pohon yang rindang itu tempat tinggal
roh-roh jahat, roh-roh pelindung di dalam tempat tersebut. Dikatakan kamu menyembelih anak di lembah-lembah, di celah-celah bukit batu. Nah itu penyembahan kepada atau pengorbanan, bukit-bukit pengorbanan anak-anak kepada dewa-dewa. Bahkan dikatakan mereka menuangkan kurban curahan, penyembahan. Bahkan menaruh di tempat tidurmu di atas gunung menjulang tinggi. Dan bahkan menaruh lambang berhalamu di pintu rumah. Jadi kita biasa melihat ya sampai sekarang orang-orang penyembahan berhala itu di pintu rumah mereka mungkin ada tulisan-tulisan tertentu, ada kaca dengan tulisan-tulisan aksara dan mungkin itu adalah sebuah rapalan atau mungkin saudara mungkin lihat ada kantung-kantung ya yang digantung di pintu untuk menolak bala, ya jimat. Hal yang sama ini dulu juga sudah ada. Bahkan dikatakan engkau menaruh lambang itu dan engkau telah meninggalkan Allah, menelanjangi dirimu dan menaiki tempat tidurmu dan melebarkannya. Engkau mengikat janji dengan mereka, mencintai tempat tidur mereka, menghadap Molok. Nah ini dia dewa yang begitu sadis ya, meminta korban anak, darah manusia yang hidup. Dan kemudian dengan membawa minyak, memperbanyak wangi-wangian, mengutus duta-dutamu ke tempat yang jauh, bahkan turun ke dunia orang mati. Ini tadi pemimpinnya itu cuman hanya sekedar berfokus kepada keuntungan materialistik. Kekayaan sendiri, memperkaya diri sendiri, tidak peduli dengan orang, mengambil uang negara mungkin demi kepentingan mereka. Tetapi sekarang lebih jauh lagi. Mereka terlibat di dalam penyembahan berhala. Mereka membawa penyembahan berhala itu masuk bercampur aduk di dalam kehidupan umat Tuhan. Nah saudara-saudara, dengan melakukan hal yang jahat ini, orang-orang ini dan siapapun yang mengikuti cara hidup mereka di masa depan menunjukkan akan ketergantungan hidup mereka kepada hal yang sangat tidak berguna sama sekali, yang sangat tidak berfaedah. Tidak akan bisa menolong mereka pada waktu mereka mengalami kesulitan. Bahkan tindakan ini sudah memperlihatkan pemberontakan terbuka kepada Tuhan. Ayat 11 dan 12. Kepada siapa engkau gentar dan takut, sehingga engkau berdusta dan tidak mengingat aku atau menaruh aku dalam hatimu? Bukankah karena aku sudah lama membisu maka engkau tidak takut kepadaku? Aku dapat saja menyebutkan kesalehanmu dan segala perbuatanmu, tetapi semua itu tidak akan berguna bagimu. Karena Tuhan kelihatannya sudah lama tidak bicara kepada mereka. Lalu mereka mengatakan, sudahlah Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Ayo kita cari Tuhan baru. Kita cari dewa baru. Tetapi justru di titik itulah Tuhan akan memperlihatkan, mengekspos dosa mereka. Dan akan menolak untuk campur tangan ketika mereka dalam kesulitan. Karena mereka sedang mengandalkan kekuatan lain. Itu sebabnya saudara-saudara, krisis iman atau ancaman iman, kesulitan yang kita alami, itu sebenarnya adalah caranya Tuhan untuk membuat fokus kita berpaling dari fokus kepada kekuatan, kepada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, untuk beralih kepada Tuhan sendiri. Bukan mengandalkan kekuatan, harta kita, kepintaran kita, kemampuan analisis kita. Ataupun mungkin kepada kuasa kegelapan okultisme yang kita pegang. Tapi kita bersandar hanya kepada kemurahan Tuhan. Tadi kita nyanyikan kemurahan-Mu itu Tuhan. Yang lebih dari hidup. Karena betul saudara-saudara, hanya hidup di dalam kemurahan Tuhan yang membuat kita bisa melihat pertolongan itu datang dari Tuhan semesta alam. Dan kemudian setelah itu datang kita tahu bahwa kemuliaan, pujian kita kembalikan hanya kepada Dia. Tidak bisa kita serap untuk diri kita sendiri. Lalu dari bagian panjang itu, saudara, di bagian terakhir dari pasal 57 ini, itu berfungsi sebagai proklamasi keselamatan tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Bahwa ketika Tuhan duduk di atas takhtanya,
Takhta yang suci dan yang menjulang tinggi, memimpin dan memerintah bumi. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Dari situ mulai dikatakan, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, yang bersemayam untuk selamanya dan yang kudus. Aku bersemayam di tempat yang tinggi, di tempat yang kudus, tetapi juga bersama dengan mereka yang remuk hati. Ini berbicara mengenai satu Allah yang sangat berdaulat tinggi, tapi juga Allah yang dekat dengan kita. Nah, ini di dalam teologi kekristenan, ya, kita tidak cuma sekedar menyembah Allah yang jauh, tetapi Allah kita dekat dengan kita. Jadi ada immanent God, Allah yang dekat, tetapi juga Allah yang menjulang tinggi, Allah yang agung, Allah yang besar, yang masyhur, yang memang layak untuk dimuliakan. Tetapi juga dia Allah yang dekat, yang bisa mendengar curahan hati dari orang-orang yang hancur. Dikatakan dia ada di tengah-tengah orang yang remuk hatinya. Ini saudara memperlihatkan Allah kita berdaulat atas segala kekuasaan, tetapi bukan berarti dia tidak peduli dengan kita. Karena ada satu konsep kepercayaan yang kita kenal sebagai namanya deisme. Seringkali ini masuk ke dalam kekristenan. Bahwa Allah itu ibarat seorang pembuat jam, ya, pembuat arloji. Lalu dia bikin jamnya, dia bikin jam nyala, udah tuh diputar sama dia. Dia putar lalu ditaruh dan jamnya nyala sendiri. Nyala. Tetapi dia nggak melakukan koreksi apapun. Dia nggak menilik jam itu. Pokoknya udah jadi, udah ditinggal sama dia. Sampai rusak sendiri. Nah, seringkali kita berpikir dengan ajaran deisme itu, bahwa Allah itu memang dia pencipta langit dan bumi, tapi dia nggak peduli dengan kita. Dia bukan Allah yang sifatnya pribadi kepada ciptaannya. Tidak ada lagi hubungan. Makanya muncul istilah ini. Allah hanya akan menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Nah, itu sebenarnya tidak alkitabiah sama sekali itu. Konsep itu. Nah, itu konsep deisme. Allah hanya mau menolong orang yang mau menolong dirinya sendiri. Ya, itu konsep yang bertentangan dengan firman Allah. Karena di dalam Alkitab jelas Allah bertakhta, tetapi juga dia Allah yang ada di tengah-tengah orang yang remuk hatinya. Nah, ini konsep ini yang diperkenalkan di Perjanjian Lama. Karena dulu orang-orang selalu melihat Allah itu menjulang tinggi, jauh, dewa-dewanya hebat, jauh, raksasa tinggi-tinggi, hebat-hebat, jauh, gak ada urusan sama mereka. Tetapi ketika ayat ini diperkenalkan, ini sebenarnya menjadi satu pembuka jalan. Kenapa? Karena nanti ini dibuktikan dengan inkarnasi Kristus. Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Allah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita dan kita melihat dirinya. Nah, itu dia. Dia bertakhta dan dia juga ada di tengah-tengah orang yang remuk hati. Untuk apa? Menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Menghidupkan hati yang remuk redam. Sungguh bukan untuk selamanya aku hendak berbantah, bukan untuk seterusnya aku murka. Supaya mereka jangan patah semangat di hadapanku. Akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku murka karena dosa keserakahan. Aku menghajar dia, menjemunyikan wajahku, murkaku, tapi ia murtad dengan menempuh jalan yang dipilih hatinya. Nah, ini saudara-saudara, bagaimana Allah melihat umat Tuhan yang murtad, yang mundur, yang lari dari dia. Tetapi dikatakan Tuhan melihat semuanya. Tuhan akan menyembuhkan, akan menuntun dia, memulihkan dia dengan penghiburan. Dan kita tahu saudara-saudara, cara Tuhan untuk melakukan semua itu adalah dengan menyediakan dirinya datang menjadi perantara. Kristus itu yang kemudian menjadi jalan untuk kita semua bisa kembali. Dan saya percaya bahwa inilah janji Tuhan untuk menjelaskan tentang
bahwa ada umat Tuhan, walaupun ada penghakiman, tapi di dalam ayat 13b dikatakan, walau orang-orang yang menyembah berhala ini teriak-teriak gitu, Tuhan tidak jawab. Tetapi dikatakan, bagian B-nya, namun orang yang berlindung kepadaku, orang yang benar, orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, orang yang hidup di dalam kemurahan Tuhan, di dalam payung kemurahan Tuhan, akan mewarisi negeri dan akan memiliki gunungku yang kudus. Artinya mereka akan ada di dalam bait Tuhan, akan ada di dalam hadirat Allah, akan ada dalam kerajaan Allah. Dan ini masih kita ingat tentang sisa Israel, bahwa ketika Allah menghajar umatnya, dia menyisakan kelompok kecil orang. Dan orang ini akan kemudian menjadi tunggul yang akan menggerakkan sebuah kegerakan rohani untuk kembali kepada Tuhan dan terjadi pemulihan. Dan nubuatan ini berakhir di dalam ayat 20 dan 21 tentang bagaimana kontras antara apa yang Tuhan lakukan kepada orang fasik. Namun orang fasik seperti laut yang bergelombang, sebab tidak dapat tetap tenang, airnya mengempaskan sampah dan kotoran. Tidak ada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Coba kita lihat ya, kalau saudara ada di tepi pantai, lalu lihat apa yang dihempaskan oleh gelombang itu ke tepi pantai. Makanya kenapa banyak pantai itu kotor. Karena dari lautan itu banyak sampah-sampah lalu dihempas dan kemudian berakhir mendarat di pantai itu dan mengotori pantai itu. Nah, itulah nasib orang fasik. Sudah terombang-ambing, tidak ada ketenangan. Menyembah berhala tidak membawa ketenangan, saudara-saudara. Tidak membawa ketenangan. Saudara akan terus hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan selalu punya satu pertanyaan ini. Bagaimana jikalau tidak? Bagaimana kalau dia begini? Kalau dia berubah dan seterusnya. Karena tidak ada satu jaminan kalau kita atau seseorang itu menyembah berhala. Tetapi kalau kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan aku meletakkan kepercayaanku kepadamu. Maka saudara, tidak ada satupun keraguan kita. Karena Tuhan janjinya setia. Kemarin kita belajar bagaimana firman itu seperti salju yang turun lalu mengairi, seperti sungai lalu meluap dan membawa tumbuhan bertumbuh, lalu menghasilkan buah dan menghasilkan benih, lalu kemudian bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitarnya. Firman itu keluar dari mulut Allah, akan dilaksanakan dan pasti berhasil. Itu adalah natur, sifat daripada firman Allah. Dan kepada siapa yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Bagaimana penerapannya dalam hidup kita secara pribadi saat ini? Pesan yang rumit ini sebenarnya membagi umat manusia itu menjadi dua kelompok besar. Satu, orang benar. Yang kedua, orang fasik atau orang jahat. Terutama di sini bicara mengenai pemimpin-pemimpin yang jahat, yang tidak peduli kepada rakyatnya. Dikatakan sekalipun kehidupan orang benar itu susah, menderita, bahkan tidak sedikit yang mati dalam mempertahankan kebenaran di ayat 1 dan 2, tetapi akhir dari kehidupan mereka akan dihidupkan, disembuhkan, dihibur, dan diberikan kedamaian abadi dalam ayat 18 sampai dengan 19. Dengan kata lain, kita ini boleh mungkin mengalami keadaan yang tidak enak bahkan sengsara. Tetapi ingat, kita punya kebangkitan. Dan kebangkitan itu membuat kita akan bersuka cita di sorga dan tidak ada lagi kematian. Jadi saudara-saudara, kita harus bersedia mati 2 kali di dunia ini supaya kita bisa hidup selama-lamanya. Bagaimana caranya mati 2 kali? 1, mati terhadap dosa-dosa kita, lahir baru. Yang kedua,
Ya kalau Tuhan belum datang mengangkat kita, ya kita mati secara fisik. Tetapi supaya kemudian kita beroleh kebangkitan dan kita beroleh hidup kekal. Tetapi bagi saudara yang tidak mau mati dua kali, saudara tetap akan mati selama-lamanya. Karena pertama saudara sudah mati di dunia ini, saudara tidak mau mengenal Tuhan, saudara menolak kelahiran kembali. Saudara kemudian mati secara fisik, maka saudara akan dibangkitkan untuk dihakimi pada penghakiman yang terakhir. Sekarang pilihan ada pada kita. Apakah kita mau mempertahankan iman kita sekalipun mungkin. Saya tidak mengatakan bahwa semua harus begini. Tapi ada orang-orang yang berakhir dalam kondisi yang sangat menyakitkan. Ada seorang yang bernama Graham Staines melayani di daerah India bagian utara. Bersama dengan dua anak laki-lakinya sedang menginjili dan melayani orang-orang yang sangat miskin, kena kusta. Mereka dari negara Australia yang begitu nyaman. Tetapi kemudian apa yang terjadi, apa balasan daripada penduduk? Graham dan kedua anak putranya ini dibakar hidup-hidup waktu mereka mengendarai mobil. Hanya menyisakan istri dan seorang anak perempuannya bernama Esther. Dan ini sempat menimbulkan konflik internasional antara Australia dengan India. Tetapi saudara, yang luar biasa, jawaban dari istri Graham Staines mengatakan, Tuhan memanggil kami untuk ada di tempat ini. Dan kami akan terus melayani, mencintai mereka, mengasihi mereka. Saudara-saudara, mungkin Graham Staines tidak menikmati kehidupan yang kelihatannya sangat nyaman di dunia ini. Dia meninggalkan kehidupan yang nyaman di negaranya untuk tinggal dalam kehidupan yang sangat terpuruk dari satu daerah di India. Tetapi saya percaya bahwa ketika kebangkitan orang benar, sangkakala kedua, maka Graham Staines dan anak-anak ini akan mendapatkan mahkota yang luar biasa dari Tuhan. Karena pengorbanan dan kesediaan mereka berkorban demi kebenaran. Mati dalam kesengsaraan, menerima mahkota kehidupan dan mahkota kebenaran. Saya percaya ini saudara-saudara. Jadi sebaliknya, semua para pemimpin yang jahat yang sekarang sedang kelihatannya enak-enak, kelihatannya nyaman-nyaman, kelihatannya mereka ketawa-ketawa, mereka menikmati dosa mereka. Dan dikatakan oleh Alkitab sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli, orang yang menindas, yang terputus dari Tuhan, mendedikasikan hidup mereka kepada dewa-dewa kafir, maka takdir hidup mereka adalah penghakiman Allah. Tidak akan ada istirahat dalam hidup mereka, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, tidak ada tempat yang indah, akan berakhir di dalam kebinasaan yang kekal. Karena itu saudara-saudara, marilah kita terus berdoa supaya para pemimpin-pemimpin yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita ini adalah pemimpin yang tidak buta, tidak kurang pengetahuannya tentang Tuhan. Dan kita perlu untuk terus berdoa agar mereka tidak menjadi bisu, tidak hidup di dalam dosa, tapi memperingatkan orang akan dosa. Tidak mengambil jalan pintas hanya untuk mendapatkan kehidupan yang mudah, cepat kaya. Tapi saudara, hidup mereka terus hanya termotivasi oleh uang, oleh harta, oleh keuntungan material selama mereka menjabat. Marilah kita berdoa supaya sungguh-sungguh mereka peduli kepada rakyat. Karena sama bahayanya para pezina, orang-orang yang amoral, dengan penyembah berhala atau orang yang menindas orang benar. Sama jahatnya saudara. Sama jahatnya. Jangan mengatakan bahwa oh dia tiran, dia diktator, dia membunuh. Tapi bagaimana dengan penyembah berhala? Sama saja. Sama jahatnya di mata Tuhan. Mungkin, nah ini yang lebih bahaya lagi saudara. Orang-orang seperti ini juga kadang-kadang bisa mengutip ungkapan-ungkapan, istilah-istilah, bahkan mereka beragama, kelihatannya mereka taat beragama. Tapi pertanyaannya, apakah mereka takut akan Tuhan?
Apakah mereka sungguh taat kepada firman dan setia kepada janji-janjinya, kepada firman Tuhan? Apa yang akan terjadi? Apakah mereka hidup dalam belas kasihan Allah atau tidak sama sekali? Atau mereka hanya berusaha untuk mendapatkan semua itu dan memakai agama sebagai sarana untuk mengeruk keuangan, ketenaran, mungkin posisi yang prestisius di masyarakat. Karena biasanya yang kita tahu, jalan orang fasik itu mudah, gampang, lebih populer, lebih menyenangkan, bahkan mungkin tidak ada aniaya. Tapi di ujungnya selalu adalah kebinasaan yang kekal. Hari ini mari kita berdoa supaya setiap kita diberi anugerah untuk bertahan, untuk hidup dengan benar, dan percaya Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia pada akhirnya. Kami mengucap syukur Bapa, kuatkanlah hati jemaat-Mu. Kami juga percaya bahwa Engkau menempatkan para pemimpin yang mempedulikan rakyatnya dan tidak akan memahitkan hati daripada rakyatnya. Berkati setiap kami Tuhan untuk hidup di dalam takut akan Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Tuhan yang memberkati Engkau, Tuhan yang melindungi serta memelihara Engkau. Tuhan akan membuat wajahnya senantiasa bersinar atas Engkau, memberikan Engkau kasih karunia yang melimpah. Tuhan menghadapkan wajahnya, memberikan Engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Kebenaran, sukacita dan damai secara Roh Kudus penuh dan melimpah dalam hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, yang erat dan manis dengan Roh Kudus, memelihara engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.